Mungkin teman-teman yang termakan isu kabur aja dulu ya, pingin menikmati penghasilan besar seperti mereka yang udah terlebih dahulu kabur ya, udah ke luar negeri. Mungkin tahan dulu, karena sebenarnya teman-teman tuh bisa melakukan kerja remote sama seperti saya. Tidak usah ke luar negeri, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar ya, karena kita kerjanya sebagai spesialis. Sebelum isu ini terjadi, sebenarnya saya kan udah melakukan yang namanya kerja remote. Saya kerja sebagai senior developer, di mana gaji saya udah masuk ke 140 jutaan. Sampai akhirnya saya mendapatkan $11.000 per bulan, $11.000. Mungkin teman-teman merasa, wah kok gede banget gajinya? Itu baru saya, belum koko saya. Koko saya jauh lebih tinggi, dia head developer. Teman-teman kalau tahu gaji koko saya berapa, mungkin terkejut ya. Saya tidak akan sampaikan di sini, cuma gajinya jauh lebih tinggi dari saya. Peluang kerja remote itu masih sangat besar. Orang Indonesia dan Vietnam itu benar-benar dicari, karena kita tuh masuk dalam jajaran upah terendah di seluruh dunia. Jadi banyak company-company di luar negeri yang mencari orang Indonesia dan Vietnam karena kita bisa digaji murah. Khususnya untuk mereka-mereka, company-company yang ingin save budget. Mereka mencari talent di negara kita yang bisa digaji murah tapi memiliki kemampuan yang memadai. Kenapa? Karena kita digaji 40 juta aja mau, digaji 50 juta aja per bulan mau. Di sana gaji segitu tuh gaji pembantu, teman-teman. Ya, jadi kita bersyukurlah sebagai orang Indonesia, pengeluaran kita sungguh kecil. Kita digaji 40 juta, 50 juta aja happy. Kalau teman-teman salah tempat, contohnya ngambilnya di Indonesia, mau kerja 10 tahun nih, naik jabatan sampai gimana, nggak bakal bisa dapetin 60 juta per bulan. Mau jadi manajer sekalipun nggak mungkin sampai ke gaji pembantunya orang US. Halo, nama saya Edwin, saya umur 33 tahun. Sekarang saya bekerja di salah satu company di US. Namanya adalah Superior Web Solutions. Jadi kita tuh membuatkan website, kita membuatkan mobile app untuk para klien kita yang ada di US. Nah, basically skill yang saya miliki itu adalah, yang pertama adalah front end, yang kedua adalah back end ya, tapi khususnya di bagian web ya, website seperti itu. Nah, untuk front end sendiri itu skillnya meliputi pembuatan website di bagian depannya. Jadi kayak kita tuh visualize ya. Jadi kalau kita back end itu untuk datanya, kita tuh menerima data dari bagian back end, nanti data tersebut akan kita visualize menjadi bentuk yang bisa dilihat oleh mata. Seperti itu, jadi tampil dilihat langsung oleh user. Satu lagi, saya kerja di backend juga. Intinya saya seperti membuat database-nya juga. Saya membuat sebuah endpoints. Kalau kalian bingung endpoints itu apa, simple, itu sebuah funnel, di mana funnel tersebut akan dipakai untuk menyalurkan data dari backend ke frontend yang nanti akan divisualize menjadi bentuk visual oleh si frontend-nya. Saya sebagai senior web developer. Nah, untuk sekarang gaji saya berkisar di antara 140 juta sampai 160 juta rupiah, of course tergantung rate dolarnya gitu. Jadi dulunya saya tuh sebenarnya pernah buka toko game di Mangga 2. Kenapa saya pernah buka toko game? Karena dulunya saya pinginnya berbisnis. Saya sering ikut webinar, saya sering ikut seminar tentang enaknya berdagang gitu. Yang namanya orang Chinese ya harus berdagang kan, katanya punya toko. Akhirnya ya saya buka toko di sana, buka toko game. Jualan kita basically ya PlayStation, Xbox, Nintendo, itu semuanya kita jual beserta aksesorisnya juga. Nah, selang berapa tahun itu, waktu itu ada COVID ya, jadinya usahanya tuh kurang lancar ya. Orang yang datang sedikit, penghasilannya kecil, tapi fixed cost itu keluar terus. Jadi saya harus bayar pegawai terus, saya harus bayar toko, saya harus bayar listrik, semua pengeluaran keluar tapi pemasukannya kecil. Akhirnya saya bangkrut. Modal saya habis, barang-barang yang ada di toko itu dikarung-karungin, lalu dijual murah saja. Nah, di situ saya berhenti berdagang. Nah, di saat itu saya nggak punya kerjaan, kurang lebih saya nggak punya kerjaan tuh selama 1 tahunan. Saya nggak punya kerjaan, di sana saya terkena stres juga. Terus saya, waktu itu juga mantan saya ninggalin saya. Saya semakin stres, karena waktu itu saya sayang ke dia gitu. Ya, saya sakit-sakitan, modal saya habis, wajar ya, saya juga orangnya nggak mau nuntut lebih, ya udah kalau tinggalin aja nggak apa-apa, soalnya saya kan lagi jatuh banget. Akhirnya waktu itu sampai pernah berniat, sorry ya dalam tanda kutip ya, pernah berniat bunuh diri gitu ya, karena waktu itu tekanannya begitu berat ya, apalagi udah saya sakit, toko bangkrut, ditambah diputusin mantan pula. Itu jatuh bangunnya saya, sampai suatu ketika saya tuh ngelihat koko saya. Nah, koko saya itu bekerja sebagai sama web developer juga, bekerja di US ya, company-nya itu namanya Amory ya, Amory App. Jadi itu basically itu tentang dating gitu ya. Jadi dia selain website tapi bikin juga mobile app-nya juga. Jadi dia dating app gitu perusahaannya. Nah, koko saya itu bisa menghasilkan kurang lebih
$4.000 sampai dengan $5.000 per bulannya. Itu dulu saat dia masih menjadi junior gitu. Nah di situ saya mulai mikir ya, loh kok saya bisa dapetin 60 juta lebih per bulannya dengan bekerja sebagai seorang web developer dan juga mobile app developer. Nah, saya mulai mikir apa yang saya lakukan gitu ya. Saya kerja lebih keras dari dia gitu. Banding tulang kadang-kadang saya sampai jam 1 malam masih kerja karena saya dulu bekerja sebagai teknisi juga, service ya. Jadinya ada barang rusak ya saya benerin juga buat nambah-nambah penghasilan. Itu yang saya dapetin udah banding tulang, teman-teman, masih lebih kecil daripada koko saya. Di saat itu saya mulai bingung, wah apakah saya ini salah jalan? Ilmu saya ini mungkin tergolong receh kali ya gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan inspirasi di sana kalau ternyata yang saya lakuin itu sebenarnya mengarah ke sesuatu yang non-specialist, di mana saya harusnya mengarah ke yang spesialis. Gini teman-teman, berapa banyak orang yang bisa melakukan hal yang sama seperti saya, kayak buka lapak di Tokopedia, ya ngambil barang dari Glodok, jual di Tokopedia, pakai Kaskus dulu zamannya Kaskus ya, saya pakai Kaskus untuk berjualan, bikin lapak. Berapa banyak yang bisa itu? Berapa banyak orang yang bisa servis? Ya itu kan pekerjaan biasa-biasa aja, dimana ilmunya juga biasa-biasa aja, semua juga bisa melakukan. Makanya pada waktu itu berhubung ilmu saya bukan spesialis, ya penghasilan saya juga kecil. Nah di saat itu saya sadar kalau saya harus berubah dari yang non-spesialis ini, dimana saya berubah ke yang spesialis, dimana lebih sedikit orang yang bisa. Nah, sayanya juga kerjanya lebih dihargai, dimana demand-nya tinggi, tapi supply-nya rendah. Jadinya, udah pasti penghasilannya juga besar. Karena kita lebih dicari, sedangkan orang yang seperti kita itu tergolong dikit gitu. Akhirnya saya mencoba belajar ilmu web developer, ya. Jadi waktu itu saya mulainya dari front end, teman-teman. Kalau teman-teman bingung, kenapa saya mulainya dari front end? Kenapa nggak back end? Karena front itu jujur, tanggung jawabnya lebih kecil. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang buruk, contohnya ya, security-nya tidak bagus, itu yang disalahkan udah pasti back end-nya. Front end-nya nggak bakal disalahin. Intinya, front end itu tanggung jawabnya lebih kecil. Waktu itu saya pingin keluar aja dari jurang, saya pingin menghasilkan uang dulu gitu ya. Jadi saya mulainya dari front end pada waktu itu. Sampai pada akhirnya saya tuh belajar 3 bulan waktu itu ya, belajar 3 bulan. Tentunya dibantu koko saya juga. Nah akhirnya setelah 3 bulan itu saya ngelamar kerja ke company di US, ditolak beberapa kali sampai akhirnya diterima. Dan gaji pertama saya itu $4.400 atau sekitar di atas 60 juta rupiah. Itu gaji pertama saya ya. Nah di situ saya mulai sadar ternyata dari waktu itu yang saya lakukan itu salah ya. Harusnya saya ngikutin jejak koko saya gitu. Jadi mungkin saya juga mau menyarankan teman-teman ya, kalau teman-teman belum berani nih ya, teman-teman harus lebih berani. Soalnya di luar sana tuh banyak kesempatan gitu. Orang-orang luar tuh banyak yang mencari kita karena kita tuh bisa digaji murah. Kita tuh orang Indonesia dan orang Vietnam ya sebenarnya banyak yang nyari dari luar sana. Nah, karena kita bisa digaji murah gitu. Tinggal kitanya doang mau apa enggak, punya ilmunya atau tidak gitu. Peluangnya yes memang besar, tapi tolong diingat, ini peluang hanya tersedia bagi kalian yang kerjanya secara remote. Jadi tolong bedakan kerjaan mana yang bisa remote, kerjaan mana yang tidak. Contohnya, dokter. Kalau dokter bekerja, itu kan harus ketemu dengan pasiennya. Ya, treatmentnya langsung ketemu dengan pasiennya gitu ya. Berbeda dengan programmer, yang dimana programmer itu kerjanya hanya dengan upload projectnya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, bahasa simpelnya itu upload doang. Projectnya itu cara kita berkontribusi kepada perusahaannya. Maka dari itu programmer berkesempatan besar untuk kerja remote, kerja dari mana aja, kemana aja dan menghasilkan dolar. Nah kalau sistem kerjanya itu by deadline. Jadinya biasanya kalau saya suka dikasih deadline 7 hari kerja ya, 7 hari dan apapun yang terjadi nggak boleh tembus 7 hari. Nah dan kita bebas mau ngerjainnya mau siang hari, mau pagi hari, mau malam hari, bebas. Jadi nggak bakal mengganti waktu tidur kalian juga. Yang penting jangan tembus deadline. Nah itu sebenarnya memang rumit, tapi kalau dipelajari itu semua juga bisa. Ya, saya punya paman yang umur 42 tahun, dulunya kerja sebagai banker di bank. Dia juga sama memiliki masalah hidup seperti saya. Mungkin tidak seberat saya, cuma dia juga sama memiliki masalah ya. Dulu dia tuh ingin dipecat dari banknya. Nah di saat itu paman saya datang ke saya dan koko saya. Intinya kita satu circle lah gitu. Nah paman saya itu nanya ke kita, bisa gak? Dia ngomongnya AA, karena dia orang Bandung, jadi dia ngomongnya AA. Bisa gak AA jadi kayak kalian nih, ya? Jadi seorang web developer bisa gak? Terus kita jawab, bisa A, udah dicobain aja. Ya emang AA punya jalan lain, tapi kan AA udah umur 42 tahun, katanya begitu.
cobain aja. Sekarang juga keadaannya berantakan dan udah nggak punya jalan lain, nggak punya jalan keluar. Ya udah cobain dulu aja. Akhirnya ya dia belajar 3 bulan dan di bulan keempat itu dia nyoba apply sana sini, ditolak, akhirnya diterima. Gaji pertama dia itu 70 juta rupiah. Teman-teman, lebih tinggi dari saya. Kenapa? Pada waktu itu dolarnya lagi naik, rate-nya lagi naik gitu. Jujur saya kan dulu udah bilang, saya tuh pernah kena depresi gitu ya, kena depresi dan pernah dicek di rumah sakit otak ya. Dulu saya pernah kena yang namanya demensia gitu. Jadi demensia tuh orang-orang nyebutnya ini penyakit orang tua, tapi sebenarnya bisa juga terjadi kepada anak muda ya. Jadi pada waktu itu kasus yang terjadi kepada saya itu sebenarnya ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain. Itu apa kata dokter ya. Jadi ketidakseimbangan neurotransmitter yang terjadi adalah otak saya sulit untuk berpikir gitu ya. Jadi dokternya sampai bilang kognitif saya tuh udah jatuh banget, udah kayak orang-orang tua gitu, karena saya dulu kena depresi. Terus apa yang saya lakuin ya? Yang saya lakukan, saya hajar, saya belajar terus mati-matian. Kenapa? Karena kok saya juga paksa saya, udah belajar aja. Siapa yang bisa bantu kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Nah, walaupun saya awalnya nolak-nolak ya, pada akhirnya ya saya mau nggak mau nurutin apa kata koko saya, dan akhirnya ya saya berhasil mempelajarinya gitu ya. Nah, apalagi teman-teman yang nggak punya penyakit apa-apa. Saya aja yang dulunya kan demensia aja bisa. Paman saya aja yang udah umur 42, seorang banker, nggak punya keterkaitan apapun dengan dunia IT, itu aja bisa. Jadi jelas ya, semua asalkan kalian mau berusaha, mau berjuang, pasti semuanya bisa kok. Nah, kalau teman-teman ingin berkarir menjadi seorang web developer, ya, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah berjuang untuk baca dokumentasi. Meskipun itu Inggris, sebenarnya ini bahasanya nyari di YouTube materinya Inggris, ya. Gunakanlah Google Translate. Jangan males terus nyarinya materi yang bahasa Indonesia malahan ya. Berarti teman-teman nggak pingin berkembang, ya. Udah kena begituan aja, udah ngerasa nggak nyaman, ya. Saya udah bilang nggak nyaman itu bagus, ya. Karena saat teman-teman merasa nggak nyaman, otak teman-teman bakal menyesuaikan diri. Zona nyamannya nanti bakal melebar secara otomatis, dimana ending-endingnya teman-teman bakal merasa nyaman. Beban yang sama kalau nanti diangkat terus-menerus nanti bakal terasa tidak berat lagi. Jadi yes teman-teman harus baca dokumentasi kalau terkait programming ya. Masuk aja ke yang resminya, misalnya teman-teman belajar tentang React gitu ya. Nah, React ini langsung baca dari dokumentasi resminya. Jangan malas teman-teman. Yes, itu sakit. Buat teman-teman nggak nyaman, iya nggak nyaman. Dipaksa, walaupun itu bahasa Inggris, Google Translate, dipaksa dulu aja. Percaya saya ya, teman-teman sekalian punya kemampuan untuk merasa nyaman pada akhirnya, karena otak teman-teman itu bakal bertumbuh menyesuaikan diri. Pasti kalau teman-teman paksa, teman-teman bakal merasa nyaman pada akhirnya. Jadi saya kasih rumus teman-teman, tekan, paksa, naik level. Yang pertama, saya mau ngasih tahu ke teman-teman, skill itu penting teman-teman ya. Tapi ada yang terlebih penting lagi di sini. Itu adalah mentalitas. Jadi teman-teman harus punya mentalitas juara dulu. Nah, kebanyakan orang itu beradanya di comfort zone atau di zona nyaman. Ya, di mana mereka sudah nyaman dengan rutinitas sehari-hari, nggak punya tantangan, nggak punya tekanan. Ya, mereka merasa itu yang baik-baik saja buat diri mereka. Padahal itu sesuatu yang buruk, detrimental. Atau buruknya buruk banget buat kalian yang merasa di zona itu ya. Sebenarnya ya di luar itu ada zona yang namanya adalah fear zone, di mana kalian mulai melakukan hal baru ya, melakukan hal yang tidak kalian sukai. Mungkin kalian punya impian terus kalian kejar ya, dan kalian mulai merasa tidak nyaman. Kalian mulai merasa stres, kalian mulai merasa tertekan ya. Tapi itu sebenarnya lebih baik buat kalian daripada kalian berada di zona nyaman itu. Lalu nanti di luarnya lagi kalian akan masuk ke yang namanya learning zone, di mana kalian mulai bisa menghadapi tekanan ya, yang ada ya. Kalau tadi kalian masih takut-takut, di sini kalian udah hadapi si tekanannya, hadapi perubahannya. Nah, lalu di luarnya lagi nanti ada yang namanya growth zone, di mana kalian mulai bertumbuh. Kalian bisa bukan menghadapi lagi, tapi bisa enjoy belajarnya, enjoy hal-hal yang sulit ya. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang sukses-sukses, mereka tuh sebenarnya punya kemampuan untuk enjoy hal sulit tersebut. Saya pinginnya teman-teman bertumbuh sampai ke ranah si growth zone ini atau zona bertumbuh ini ya, dimana teman-teman bisa enjoy hal-hal sulit seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman harus punya mentalitas juara, dan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya semua orang itu punya batasan masing-masing atau limitation. Jadi ada orang yang punya stress threshold-nya kecil atau batasan stresnya kecil ya, dimana comfort zone dia tuh lebih kecil. Ada juga orang yang genetiknya bagus, dari lahir sebenarnya dia udah punya benih-benih sukses. Jadi dia memang si comfort zone-nya atau zona nyamannya tuh lebar
di mana dia bisa enjoy hal-hal sulit. Makanya ada yang membedakan kenapa ada orang malas, kenapa ada orang rajin, kenapa ada orang suka sama hal-hal yang sulit. Itu karena memang kita udah dibedakan secara genetik. Tapi itu sebenarnya bisa dikembangin, nggak selalu tergantung genetik, itu bisa dikembangin. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman melakukan hal-hal sulit, hal-hal yang membuat teman-teman berkembang, melakukan tantangan baru tiap hari. Nah, itu akan memperlebar si zona teman-teman ya. Zona nyamannya bakal melebar sampai suatu ketika teman-teman bisa merasakan nyaman di hal-hal yang sulit. Itu yang perlu teman-teman tahu ya. Untuk teman-teman yang baru mulai, dapatkan dulu itu mindset itu ya. Saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman, fokus di satu bidang. Untuk teman-teman yang baru mau mulai. Misalnya teman-teman mau fokus sebagai web developer. Pilih dulu, mau di front end, mau di back end, teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan Superman. Teman-teman hanya bisa pilih satu aja, nggak bisa pilih sekaligus. Kalau teman-teman melakukan semua, sama aja nggak melakukan. Ya, jadi fokus di satu bidang aja, ciptakan daya saing. Daripada teman-teman bisa semua, jadi generalis, nanti teman-teman nggak punya daya saing. Ya, ketika teman-teman bisa digantikan kapan aja, pasti teman-teman nanti bakal kena layoff atau dibuang oleh perusahaannya. Tapi kalau teman-teman contohnya fokus di front end, lalu teman-teman lebih jago dari programmer lainnya. Ya, ada beberapa fitur, contohnya animasi-animasi sulit yang hanya teman-teman yang bisa lakukan. Udah pasti dibutuhkan banget oleh perusahaannya. Udah pasti teman-teman nggak bakal di-kick gitu ya. Jadi ciptakan daya saing tersebut, fokus aja di satu bidang, jangan jadi generalis tapi jadilah seorang spesialis. Teknologi itu berkembang pesat. Jadi nanti bakal keluar teknologi baru, keluar library baru ya yang harus kita pelajari. Kita sebagai programmer tuh selalu berkembang nggak boleh stop. Kalau nggak teman-teman terbuang. Ya, jadinya teman-teman harus punya disiplin dan juga konsisten, teman-teman. Disiplin tuh maksudnya teman-teman harus bisa melakukan hal tersebut, harus mau belajar meskipun teman-teman sedang tidak mood. Misalnya teman-teman sedang merasa hari ini tuh hari yang buruk, lalu teman-teman merasa nggak usah belajar dulu, itu jangan pernah dilakukan. Ya, jadi yang pertama disiplin, ya. Yang kedua konsisten. Ya, misalnya teman-teman satu library dalam satu hari belajarnya. Besoknya harus satu library lagi, besoknya harus satu library lagi, jadi konsisten. Yang kedua disiplin. Sebenarnya teman-teman harus dapetin inspirasinya dulu, insight-nya dulu. Harus kemana teman-teman melangkah? Yes, mungkin teman-teman udah bersemangat nih ya, udah punya motivasinya juga untuk melangkah. Tapi kemana nih jalannya? Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, kemana teman-teman harus melangkah? Apa saja yang harus teman-teman pelajari, apa aja yang teman-teman harus siapkan sebelum bekerja ke luar negeri? Nah, teman-teman bisa gabung di webinarnya. Ya, kita ada webinar web programming hack di mana teman-teman bisa gabung gratis Rp0. Nanti teman-teman bisa gabung di sana. Kita akan bongkar caranya, apa aja yang teman-teman harus siapkan, berapa nominal salary juga yang teman-teman harus minta saat teman-teman melamar ke company luar negeri, gimana teman-teman bisa cari kerjanya, ya, ilmu apa aja yang teman-teman harus fokuskan dan ilmu apa aja yang teman-teman nggak harus fokuskan. Itu semuanya akan kita bongkar, di mana teman-teman bisa menghasilkan ribuan dolar pertama, teman-teman. Best advice saya selalu, teman-teman ya, kalau teman-teman sedang berada dalam badai, ya, yuk kita sama-sama keluar dari dalam badai. Ya, mungkin teman-teman ada yang sekarang lagi kesulitan masalah keuangan. Nah, teman-teman pakai waktu sisanya untuk teman-teman belajar. Jangan dipakai hangout, jangan dipakai untuk Mobile Legends misalnya, tapi pakai waktu sisanya untuk develop skill teman-teman, pengembangan diri, supaya pada akhirnya nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi, sehingga penghasilan teman-teman tentunya nantinya bakal naik lagi. Satu moto yaitu tekan, paksa, naik kelas. Semoga teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman menjadi termotivasi, teman-teman mau berjuang, keluar dari zona nyaman, dan pada akhirnya teman-teman bisa meraih semua impian yang teman-teman impikan ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita ada webinar di mana teman-teman bisa dapetin semua inspirasi yang teman-teman butuhkan juga di sana ya. Kita juga bakal ajarin gimana supaya teman-teman bisa menghasilkan penghasilan dolar pertama teman-teman, dan tentunya semua ini gratis untuk penonton naik kelas. Saya Edwin, ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. See you teman-teman.